Sudut Seru. Kembali lagi bersama aku Belinda dengan partner aku Bung Satya. yang mana kita udah siap-siap banget nih buat ngebahas soal tentang manusia like validasi. Kayak hidup tuh harus banget ya buat dilihat. Pernah gak sih ngerasa kalau hidup tuh harus banget dikontenin, kayak harus kelihatan keren, terus kayak kelihatan banget estetiknya, padahal di balik layar capeknya tuh gak kelihatan banget. Disclaimer ya guys, kalau kalian tahu kita akan ngobrol-ngobrol soal hal yang benar-benar jujur banget buat kalian dan relate banget nih buat hidup kalian. Iya, kita ngajak siapa-siapa. Cuma kita pengen ngebahas hal yang mungkin pernah lo alami. Kalian pernah gak sih kayak nge-up story IG tapi kayak overthinking gara-gara yang ngeliat itu dikit banget? Ya, atau pernah lihat story orang lain dan ngerasa kok hidup dia enak banget padahal kalian nggak tahu apa di balik itu. Benar-benar, kita akan ngebahas itu, tapi kita nggak cuma berdua aja, Gung, tapi kita akan bahas dengan dua narasumber kita, yaitu Adit dan Bayu. Iya. Selamat datangnya. Kayak gimana, Bay? Menurut Ki, kenapa sih kayak zaman sekarang itu banyak banget orang yang haus banget sama validasi? Karena apalagi zaman dunia digital, semuanya serba cepat disebar menggunakan media sosial, TikTok, Instagram dan sebagainya. Itu jadi platform-platform media seperti itu digunakan sebagai panggung digital. Jadi untuk show off diri kalian seperti apa. Padahal di balik itu tuh kalian nggak seperti apa yang kalian tunjukkan di media sosial gitu. Ya, karena orang tuh juga pengen dinotis, pengen tampil juga. Tapi bener banget sih, kalian juga kayak bener-bener kayak valid banget gak sih sama kehidupan kita, kayak relate banget gak sih, kayak overthinking karena nggak dilihat, terus kayak nyari validasi dari hal-hal yang mungkin antara negatif dan positif or something. Ya, jadi misalnya kayak kalian habis ke suatu tempat terus kalian foto-foto. Jadi kalian sebenarnya nggak belanja di situ, kalian cuman numpang foto aja. Habis itu nanti di galeri sebelum ngepost tuh milihnya 1 dari 100 foto buat dipost di Instagram gitu. Tapi seriusnya itu yang lihat itu lucu banget. Kayak kita nyari tempat spot-spot gitu, tapi kalau nggak nge-up story itu kayak merasa Kurang. Iya, bener kan? banget. Kebanyakan juga orang buat nongkrong itu bukan cuma buat ngobrol doang. Bayar buat post doang di IG. Doang, iya bener banget. Apalagi kalau ada tempat baru gitu nanti rame-rame ke situ FOMO, jadi biar ada setor muka aja nanti. Iya sih, itu benar-benar kayak nyari validasi. Emang gimana ya, zaman sekarang tuh kayak nggak ngepost tuh kayak kurang banget. Apalagi kalau misalnya orang-orang tuh nggak tahu kalau kita lagi di sini tuh kayak aduh, orang semua tuh harus tahu deh kayaknya kita tuh lagi di sini gitu. Ya apalagi personal branding di media sosial tuh kayak udah bener-bener penting banget ya bagi sebagian orang. Jadi kayak misalnya si A ini followernya banyak, postingannya bagus-bagus gitu. Sedangkan si B ini postingannya dikit, kemudian followernya dikit, dan juga postingannya nggak terlalu bagus gitu. Biasanya orang akan cenderung memilih kayak follow langsung A gitu loh. Jadi kayak si B ini masih ragu-ragu gitu loh kita nge-follow buat berteman sama dia gitu. Bener sih, bener. Kalau misalnya kayak gitu tuh kayak kelihatan banget ya kalau media sosial tuh jadi ajang yang dimana kita tuh buat ngebandingin diri sendiri sama orang lain gitu kan. Jadi pamer juga gitu. Jadi pamer. Apalagi kalau misalnya zaman sekarang nih kita nggak ke tempat trendy gitu kan kayak agak kurang gimana gitu. Apalagi nggak post juga di IG atau di story apa, TikTok. Jujur banget sih. Tapi serius. Kayak sekarang kita akan membahas tentang FOMO. Kayak menurut kalian FOMO yang menurut kalian itu apa sih? Jadi FOMO atau fear of missing out ini jadi sebuah tindakan di mana orang-orang itu ikut-ikutan, jadi tidak ingin ketinggalan gitu. Jadi kata fear of missing out, jadi dia takut akan ketinggalan tren yang sedang terjadi gitu. Itu contoh kayaknya pedal. Sebenarnya pedal itu, olahraga pedal itu nggak apa-apa, itu bagus juga karena memang ada orang yang hobinya main pedal gitu. Cuman terlalu over banget ya kalau orang-orang, satu orang main pedal yang lain ikut, itu jadi kayak terlalu berlebihan gitu. Jadi mungkin kedepannya nanti lagi bentarnya mungkin akan hilang tren main pedal ini. Kayak zaman dulu itu pas pandemi itu orang-orang berlomba-lomba buat main olahraga sepeda gitu kan. Nah jadi orang akan berlomba-lomba untuk membeli sepeda, spek dari sepeda mereka gitu, mahal-mahalan sepeda. Jadi itu terlalu berlebihan ya, itu budaya yang sebenarnya kita nggak boleh pelihara ya. Menurutku juga kalau misalnya FOMO-FOMO lain tuh kayak mendaki yang lagi FOMO-FOMO sekarang tuh, terus kayak lari juga ya kan, terus ada pilates juga, ada kan lagi hype banget soal pilates kan, apalagi di Bali gitu ya, banyak banget tempat-tempat pilates. Bener banget, kayak turis-turis itu kayak mengikuti kelas-kelas pilates gitu kan. Biasanya hari Minggu ya. Benar, hari Minggu bener. Jadi kalau lari itu
FOMO juga sih, kebanyakan orang FOMO. Tapi nggak masalah sih kalau lari itu dijadikan FOMO kan, FOMO yang Positif sehat. ya, Ah, buat sehat. kesehatan gitu ya. Ya, kalau orang-orang lari tuh biasanya FOMO tuh ya pamer sepatu, Ya, Ah, pamer sepatu, ya, Strava, jam, gitu. Strava juga. Iya gitu. Pace yang berapa Pace yang yang berapa berapa. kayak Padahal gitu. dia joki Strava. Iya. Itu Tepuk tangan, tepuk tangan. Iya, iya. kayak benar sih, tapi itu benar-benar kayak relate banget kan, kayak misalnya sebenarnya FOMO itu nggak seasli yang kita lihat dari balik layar itu gimana gitu kan. Nggak masalah juga sih kalau FOMO, asalkan yang positif. Buat kesehatan ya oke FOMO. Oke, Iya, FOMO. Cuman kadang kalau yang tidak baik itu ya contohnya kayak clubbing itu kan sebuah FOMO yang tidak baik ya, Baik, untuk ya. budaya, apalagi di budaya Bali seperti ini di lingkungan Bali atau Denpasar itu kan tidak bagus ya. Kayak kurang aja nggak sih, kayaknya Ya, dia bakal yang negatif gitu, Ya, bukannya negatif. maunya happy malah kelihatan kayak gimana gitu Ya. kan, jelek banget gitu Ya, kan. jelek banget. Karena kayak bener banget kan, FOMO itu juga termasuk ke dalam validasi yang di dalam media sosial, kayak bener-bener ngasih makanan gitu ke media sosial buat dilihat sama orang lain. Ya makan story Instagram gitu. Sama kayak yang di awal tadi Adit bilang, kalau misalnya story itu juga termasuk kayak datang nongkrong, bukan cuma buat nongkrong tapi juga buat kayak story doang, foto-foto doang, yang kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya nongkrong itu fungsi kita hangout, ketemu teman kita Iya saling sih. ngobrol gitu, Cuma bukan have fun aja ya. have fun aja, bukan untuk ikut-ikutan, bukan untuk nyari spot-spot bagus yang terlalu berlebihan atau gimana, Iya, iya. bukan juga cuma untuk karena datang gitu misalnya kita udah langsung ambil kamera dulu gitu loh. Iya. Iya. Tapi kebanyakan orang memang gitu sih, kayak datang nongkrong rame-rame terus foto bareng itu ngepost kayak ngeliat Iya. orang yang "Ih, ini tongkrongan keren banget nih dia aku Tapi sebenarnya itu termasuk budaya memang tidak bagus sih, bagus juga. Maksudnya kita jadi lebih akrab sama teman, kita nge-share keakraban kita di media sosial itu sebenarnya bagus. Asal tidak ke hal-hal yang negatif aja, misalnya kayak seperti yang dibilang tadi itu kayak clubbing, itu kan memang bukan budaya kita ya, apalagi di Bali gitu kan. Bener banget. Tapi kayak bener banget nggak sih, jadinya malah kita nggak bisa menikmati momen-momen yang kayak malah kita lupa gitu loh buat nikmatin momen-momen itu, karena kita lebih mikirin buat ngepost semua itu tanpa harus kayak mikirin untuk nikmatin itu semua. Ya, jadi kadang misalnya kita datang ke suatu tempat, lagi traveling atau lagi jalan-jalan misalnya ke luar negeri gitu misalnya ke mana, kadang kita malah sibuk untuk ngambil HP udah langsung dari spot foto buat apa yang kita upload di media sosial bisa lihat orang lain baru nyampe udah baru nyampe gitu loh, udah gitu. Padahal sebenarnya ketika kita lagi traveling atau kemana kita harusnya lebih bisa menikmati gitu. Nggak apa-apa sebenarnya kita ngepost gitu, asal kita harus tetap tujuan kita ke sana tuh bukan cuma sekedar ngepost biar orang lain tahu gitu. Jadi kita lebih menikmati momen-momen gitu, apalagi kalau bersama keluarga, bersama teman gimana gitu. Jadi kita bagus kok sebenarnya mengabadikan momen kayak gitu. Cuman kadang kalau berlebihan yang tujuannya mau jadi pamerkan itu jadi terlalu over dan Kita jadi lupa gitu nggak sih? jadi lupa gitu sama tujuan, fokus ke diri kita sendiri gitu. Kita malah lupa menikmati pengalaman itu. Momen-momen itu. Iya, pengalaman yang Terus kayak gimana sih menurut kalian caranya buat gimana ya, kayak ngerem dari hal kayak gitu tuh, kayak buat nahan diri tuh gimana sih buat kalian? kalau gua sih biasanya ya itu gua langsung dia di ND aja HP-nya, jadi di not distract aja loh, biar notif nggak masuk gitu. Jadi kita bakal biasanya kita muncul nanti udah langsung ambil HP gitu, kita ngecek dari siapa gitu. Jadi, udah tinggal di ND, udah taruh aja HP-nya itu nggak ada notif masuk. Jadi kita lebih fokus, misalnya di pantai kita udah main sama temen yang kayak gitu, renang, jadi kita lebih fokus, nggak sibuk lihat HP terus siapa yang ngechat, siapa yang ini, siapa yang komen gitu, ada notif like dikit langsung kita lihat gitu. Nggak ganggu gitu Yang kan? kadang itu annoying banget gitu. Kalau misalnya kita ngepost terus kayak pernah nggak sih kayak ngepost terus berkali-kali ngeliat siapa aja ngeliat, siapa aja ngeliat, kayak itu pernah nggak sih? Kayak, pernah. apalagi kalau misalnya ada yang nge-like story kita tuh kayak kepo nggak sih, ih siapa nih yang nge-like? Ya, ada yang Kita komen terus kita malah kayak, sibuk nge-reply-nya lagi. Iya, Iya. kayak malah kita sibuk banget Sibuk kan. sama media sosial. Jadi kita nggak ingat gimana caranya menikmati momen itu. Apalagi tadi kita udah ngebahas soal validasi romansa yang ada di media sosial, apalagi di lingkungan sekolah kita nih. Tapi kita balik lagi,
Menurut kalian nih sebagai Gen Z, gimana penggunaan media sosial di kalian? Ya, kalau aku sendiri ya pribadi, pengguna media sosial ini, apalagi kita memposting sesuatu biasanya itu akan lebih baik. Jadi kita ngepost tentang hal-hal yang positif, tentang diri kita gitu, tentang misalnya kita punya bakat apa, kita bisa juga posting gitu. Jadi nggak harus yang apa yang promo-promo atau yang lagi tren aja gitu. Jadi tentang diri kita sendiri juga nggak apa-apa. Misalnya kayak ada yang hobi berenang, kita ngepost lagi berenang di mana gitu. Nah, hobinya traveling, kita ada yang ngepost traveling gitu, itu it's okay banget, itu bagus banget justru gitu. Karena itu akan membentuk kayak apa ya, lebih ke personal branding juga. Itu personal branding yang tanda kutip bagus gitu ya di media sosial. Tapi kalau misalnya nih, kita tadi juga ngebahas validasi, jadi itu juga termasuk validasi ke media sosial juga kan, nah, kita bahas habis itu tapi kan rasa juga nggak sih kalau misalnya dari validasi itu malah kita yang kehilangan jati diri sendiri gitu. Dulu kan aku kadang kalau lagi postingan di media sosial tuh kayak nggak di like gitu, Keren banget rasanya. Ya kurang banget ya, pasti kayak kurang gitu. Itu sebenarnya kayak ini kayak aku nggak tertarik kayak di media sosial atau kayak ada yang salah ya apa yang post yang mikir itu nggak sih misalnya, apalagi sering banget kalau kadang ada komen-komen kayak gitu kan. Yang ngedown, bikin kita down ya. jadi kadang juga itu kayak baru juga bentar ngepostnya kayak kok ngepost kayak gini gitu. Ya, Iya. Jadi sebenarnya itu kita harus lebih percaya diri aja sih sama diri kita gitu ya. Jangan terlalu mempedulikan omongan orang lain. Selagi postingan apa yang kita post itu bagus, berdampak positif, sesuai dengan apa pribadi kita sendiri, itu it's okay banget gitu ya. Orang yang buat naikin value-nya itu kayak ngelakuin hal-hal yang malah menurut orang di mata netizen tuh kayak salah gitu, kayak ini ngapain sih orang ini. Jadi kayak sebenarnya banyak orang-orang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, kayak membahayakan diri sendiri, kemudian bahkan membahayakan orang lain untuk meningkatin engagementnya mereka di media sosial. Padahal sebenarnya itu nggak bagus banget ya. Bener banget, malah kayak Terlalu berlebihan banget loh, cuma demi sebuah like, followers ya kayak gitu. Biasanya kayak gitu itu viral sih, justru itu yang bisa ningkatin value mereka. Ya, padahal sebenarnya enggak, itu justru nge-influence orang lain yang melihat, menonton video itu jadi untuk melakukan kegiatan yang serupa gitu juga. Apalagi kalau misalnya kegiatan mereka lakukan negatif, tidak seharusnya dilakukan. ya justru itu yang netizen Yang malah bikin netizen tuh malah kayak nyerang mereka, tapi itu malah bikin orang-orang itu kayak naik semua gitu loh. Jadi kayak balik lagi ke permukaan dunia media sosial yang benar-benar kayak kayak anjir nih orang balik lagi kayak gitu ya, Gitu. kayak padahal sebelumnya ini udah lama banget nggak lihat di Ya SCTV, udah, padahal udah redup gitu ya. redup banget, padahal nggak gini banget, tapi malah dia muncul lagi. munculnya dengan gitu gitu. Iya benar, kayak yang Gitu ya, Hal-hal video-video yang nggak benar banget kan. Ya, nggak seharusnya bikin konten itu kan bisa yang Yang lain lain yang juga asal mungkin jadi posting gitu ya. kayak hal-hal yang mengedukasi atau hal-hal yang mungkin kayak sport yang FOMO, olahraga yang kita bahas tadi banyak kayak gitu kan. Tapi kayak mending nggak terlalu yang hal-hal yang negatif yang menurut netizen tuh kayak orang kayak jijik banget ya, selagi ngapain tidak sih, membahayakan kayak orang gitu. lain, tidak memberikan pengaruh-pengaruh buruk juga kepada, apalagi banyak sekarang yang menggunakan media sosial tuh dari anak-anak, dari yang bocil-bocil udah nggak Iya, megang benar. HP gitu loh. Padahal zaman kita udah enggak, kita SMP belum megang HP gitu biasanya. Gitu. Jadi mereka zaman sekarang udah dikasih HP, gitu kan masih kelas 1 SD, belum tahu baca tulis gitu dah. Iya. Gitu. Udah main Roblox. Ya bener banget. Terus kayak gitu apalagi itu FOMO juga tuh sih. itu FOMO Bahaya sih, sih Roblox FOMO tuh parah banget sih kalau Roblox tuh kayak bener-bener ini semua gitu loh, dari yang paling kecil Dari paling sampai kecil, yang dewasa tuh semua main Roblox, kayak wow banget sih orang-orang. Tapi sebenarnya Roblox itu juga melatih kreativitas juga ya, karena biasanya kan banyak server-servernya gitu. Jadi kita tinggal masuk ke server ini untuk main yang seperti ini gitu. Bukan banget. Tergantung kembali ke diri kita aja milih seperti apa. Habis itu kalau misalnya nih menurut kalian, kalau masalah tadi aku juga ngebahas tentang edukasi. Kalau menurut edukasi ini, kalau misalnya kalian dalam bentuk konten, kalian akan bikin konten yang gimana sih buat ngeedukasi orang-orang yang ada di media sosial? Pause dulu.
Iya benar banget. Jadi untuk ngebahas soal konten-konten edukasi, jadi apalagi yang lagi dekat-dekat banget nih buat anak-anak kelas 12 itu TKA. Jadi banyak orang yang bakal di TikTok atau di Instagram, apalagi di Twitter atau sekarang udah berubah jadi namanya X itu, biasanya mereka bakal ngasih contoh soal, penjelasannya juga gitu. Nanti biasanya isi e-booknya juga di linknya itu kita tinggal download gitu. Jadi banyak orang-orang yang ngasih trik-trik menjawab soal dengan cepet, ya kayak gitu, hafalin dengan cepet, ya gitu. Atau nggak juga kayak rekomendasi buku-buku buat belajar Ya kayak benar, gitu kan. rekomendasi buat belajar buku buat belajar TKA yang kayak gitu, buat kita latihan soal biar nanti ketika pas hari hanya kita udah mantep nih, kita tinggal jawab aja dengan pede gitu, jadi gak ada pusing jawab apa gimana gitu. Tapi dalam konteks edukasi nih ya, banyak banget nih kan yang lagi kayak belajar gitu kan. Habis itu kayak mereka ngevideoin diri mereka lagi belajar di kafe mungkin kayak gitu kan. Itu juga termasuk kayak ngeliat kayak ngasih tahu ke orang juga sebagai aku lagi belajar loh kayak gitu. Itu kan masuk validasi nggak sih menurut kalian? Kalau menurut aku itu salah satu validasi di media sosial yang positif, karena dengan begitu kan orang yang melihat itu bakal termotivasi dirinya untuk belajar. Orang Dan belajar jadi itu motivasi yang baik karena orang tersebut yang itu kan bakal termotivasi untuk belajar. Oh dia aja bisa gitu, masa aku nggak bisa? Dia aja bisa nilainya segini, masa aku nggak gitu loh. Jadi ya jadi inspirasi gitu. Jadi kita akan lebih bakal terdorong diri kita untuk belajar lagi biar bisa kayak ngalahin dia lah gitu dalam hal positifnya kayak gitu ya. Tapi bener sih kalau misalnya nge-up story atau nge-up video tentang kayak kita lagi belajar kayak gini, tapi kadang mikir juga nggak sih kayak orang tuh ngeliatnya kayak ngapain sih di up menurut kalian kalau misalnya ada orang yang mikir kayak gitu menurut kalian gimana? Ya banyak orang yang berpikiran kayak kalau kita nge-post story orang lagi belajar atau gimana, itu biasanya sebagian orang yang nggak nyebutin itu semuanya, beberapa orang tuh bakal kayak ngerasa aneh gitu, ih ngapain sih nge-post gitu loh. Padahal itu kebebasan kita juga buat nge-post hal-hal yang positif, ya kebebasan kita dalam mengungkapkan apa yang ingin mereka post gitu. Jadi itu sebenarnya kebebasan juga, jadi kayak kita nggak boleh terlalu diatur sama yang namanya standar-standar di media sosial gitu, kayak kita harus post yang ini gitu, enggak. Jadi tergantung kembali ke diri kita sendiri aja gitu, kita nge-post berdasarkan apa yang kita suka gitu, asal hal itu masih dalam konteks positif, masih dalam lingkup yang positif, nggak ada masalah gitu. Jadi ya omongan orang jangan terlalu dipilih gitu, kita kadang harus tutup telinga gitu lah sama omongan-omongan negatif gitu. Kayak berlatih tadi kalau misalnya tentang edukasi ya, terus sekarang kita coba ke bagian yang mungkin ya kayak tentang barang-barang yang estetik atau misalnya ngepost hal yang kayak misalnya nih barang pasangan yang kayak gitu-gitu. Itu kayak menurut kalian tuh gimana? Kalau menurut aku ya, aku sendiri pribadi, kalau ngepost kita bareng pasangan atau teman itu justru akan menunjukkan status kita. Jadi status kita tuh udah punya pasangan atau belum. Jadi kita temannya sama siapa aja. Jadi itu menurut aku sih tidak masalah ya, nggak terlalu jadi problem-problem yang besar. Karena dengan menunjukkan kita udah punya pasangan dengan siapa gitu. Jadi orang-orang berkomunikasi dengan kita di dunia maya itu kan lebih bisa berhati-hati gitu loh, jadi akan bisa menempatkan posisinya sendiri gitu loh, buat sebagai apa gitu. Kalau misalnya menurut Adit nih, kan Adit punya pasangan nih. Iya bener banget. Kan Adit punya pasangan nih. Jadi kalau misalnya awal-awal mau nge-post itu tuh kayak ragu, kayak malu atau gimana sih gitu? Kalau menurut saya, menurut aku ya, Iya benar-benar. Iya. kalau awal pacaran sih ngepostnya tuh ya mikir-mikir dulu Iya kayak mikir-mikir ya. sih ngepost Posisi itu kayak agak malu juga. agak malu gitu kayak pasti rame sih ini kalau di postnya kayak gitu. Tapi bener sih kayak boom banget. Ya, pasti pas banyak yang mereka komen tahu gitu, pasti kan. banyak yang komen Boom sih. banget, kayak, Ih tiba-tiba banget gitu loh. Ya, apalagi ya teman-teman dekat gitu kayak Iya, teman apalagi sekolah. sekelas. Bener, apalagi cewek sekelas Iya, sama gitu. Setelah ya Tapi lucu sih, sebenarnya apalagi kalian ngepost di IG tuh kayak bikin semua tuh jadi kaget kayak, ih mereka sama ini kata lagi deket ya. Nggak nyangka sih sebenarnya Nggak semua nyangka, orang tuh nggak nyangka. kalau misalnya ke Ki sama si pacarmu ini lagi dekat, kayak kan tiba-tiba banget nih ngepost IG, ih Arida punya pacar ternyata nih, Iya. transfer sama ini nih di kelas tuh kayak diam-diam aja nggak ada deketin cewek, Iya, tiba-tiba post cewek gitu di IG kan, jadi gimana gitu, booming lah pasti Tapi di menurut kelas. aku itu bakal jadi sebuah hal yang bagus juga ya, nggak terlalu negatif banget lah. Itu jadi hal yang bagus karena
itu akan menempatkan diri kita tuh di media sosial namanya aku udah punya pacar nih gitu. Jadi orang-orang yang bakal melihat aku di media sosial itu bakal bisa menempatkan dirinya lagi gitu. Jadi nggak seenaknya aja gitu. Terus kalau misalnya nih menurut kalian banyak banget nih kayak find shit or rumor-rumor tentang misalnya kita akan ngebahas di lingkungan sekolah kita aja Ya, lingkungan sekolah boleh ya. Habisnya ini mana kayak rumor-rumor di kelas yang lagi deket, yang lagi kayak gitu-gitu. Menurut kalian tuh gimana sih? Kayak kita nggak perlu ngasih tahu sih orangnya siapa, tapi kayak kalian tahu lah ya. Gimana sana tuh kayak pendapat kalian soal itu? Soal nanggepin rumor itu seperti yang aku udah bilang sebelumnya itu, bahwa kita tuh kadang harus tutup telinga. Jadi kayak kita nggak selalu harus mempedulikan respon-responnya seperti apa. Kadang kita harus fokus ke balik ke diri kita seperti apa gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak nanggepin hal-hal seperti itu, jadi kayak membuat kita kurang fokus ke diri kita sendiri gitu. Jadi kita akan lebih mudah teralihkan ke hal-hal lain gitu. Jadi kita nggak fokus ke pengembangan diri kita sendiri gitu. Terus Adit gimana? Udah berpasangan nih, Ya. buat kalian rumor-rumor gitu gimana Ya. sih? Soalnya kalian kalau masalah Adit kan nggak ada dengan rumor-rumor kayak ini deket nih sama ini gitu, karena bener-bener kita juga nggak tahu loh itu dekat sama dia nih, kita nggak tahu gitu. Ya. Kita tahu itu kita udah jadian aja sama orang Terus ini. tiba-tiba nge-post gitu. Iya bener banget. Iya sih, sebenarnya rumor-rumor yang kayak gitu tuh sebenarnya udah kesebar pas ulang tahunnya dia. Stop. Udah ulang. Salah. Nah, kayak menurut Adit nih gimana kayak soal kan Adit nih udah punya pasangan tapi kayak nggak terdengar rumor-rumor kayak itu deket ya, kita gini ya, kita gini ya. Terus kalau misalnya tanggapannya tentang rumor-rumor yang pasangan lain itu gimana sih? Kalau tentang rumor pasangan lain sih, sebenarnya aku nggak peduli sih sama rumor-rumor gitu. Jadi kita nggak terlalu harus peduli. Nah, ya biar urusan mereka aja kalau memang mau gimana, itu urusan mau jadian, mau putus gimana. Kita urusan pribadi mereka juga ya. Jadi kita jangan terlalu ikut campur. Nggak ada. Iya. Tapi ya sih kayak, tapi kalian kaget nggak sih kayak banyak rumor gitu di kelas kita yang ini lagi deket ya, ini lagi deket ya, kayak nggak expect nggak sih kalau antara orang ini dengan itu deket gitu, Nggak expect sih ya. Sebenarnya nggak banyak yang expect sih sebenarnya. ya kan? Kayak expect nggak sebenarnya kalau banyak yang dekat di kelas ini. Gak ada yang gak nyangka sebenarnya, tapi kita harus tetap kembali ke diri kita aja sendiri gitu. Jangan terlalu ngurusin hal-hal yang kayak gitu. Kita tetap cukup tahu aja sih, nggak usah cari tahu yang berlebihan banget gitu sebenarnya. Tapi kayak banyak kan rumor-rumor itu mulai kelihatan gitu loh kayak ih beneran loh ternyata orangnya lagi deket loh kayak gitu, bener nggak sih? Iya, Kayak iya. banyak nggak sih di kelas tuh kayak ada yang mulai kayak sebenarnya ini orangnya cuma rumor kayak oh karena teman doang mungkin karena ini jadinya ya kayak gitu kan, tapi malah mereka malah ternyata punya hubungan yang lebih dari itu gitu kan. Mungkin nggak sih orang-orang tuh terus hidup tanpa haus akan validasi di media sosial. Kalau menurutku ya itu kembali lagi ke orangnya, tapi sesuai dengan kemauan mereka ya, karena hidup itu nggak sepenuhnya validasi di media sosial. Hidup itu tuh harus kembali ke diri kita sendiri, karena validasi di media sosial itu kebanyakan itu bakal diatur sama orang-orang yang berkomentar di platform kalian. Ih, kok kamu sama ini sih, kok kamu gini sih, kamu gitu, itu bakal benar-benar apa ya mengatur kita. Jadi bahkan kayak kita lupa diri kita sendiri gitu loh, malah sibuk dengan omongan mereka di media sosial gitu. Jadi selalu nge-post untuk mencari validasi yang berlebihan itu sebenarnya nggak bagus. Kalau menurut aku sih mungkin sih, tapi sulit mengenali nilai diri sendiri itu tanpa bergantung pada like atau komentar. Jadi bukan berarti kita tuh nggak mungkin, tapi butuh kesadaran diri dari keseimbangan agar media sosial itu tidak jadi sumber utama penghargaan diri. Bener sih kalau misalnya kayak benar-benar kita udah melihat dari like yang kayak gitu komen yang gitu benar-benar kayak ngebandingin diri kita yang kayak kita tuh jadi nggak jadi diri sendiri gitu kan, dan kayak orang lain itu benar-benar malah kita ngikutin kayak komentar-komentar kayak maunya orang-orang tuh kayak gimana Standar orang-orang tuh gimana? malah kita jadi berubah kayak bukan diri kita sendiri gitu kan. Kalau misalnya pas dilihat awalnya kita cuma gini terus kita ngikutin komen-komen orang tuh malah kita jadi berubah kayak bukan kita kayak gitu. Memang. Oke guys, tadi udah banyak banget nih kita ngebahas bareng Adit sama Bayu. Tapi kayaknya yang tadi tuh kita cukup nih sama mereka berdua. Thank you very much kalau udah datang hari ini ya. Thank you banget, thank you banget, thank you banget, thank you banget, thank you banget.
Mungkin tadi dua narasumber itu menurut kita udah cukup, tapi kayak kita tuh pengen tahu lagi nih dari masukan-masukan atau pendapat-pendapat dari narasumber-narasumber lainnya. Mungkin kita akan panggil 3 narasumber lainnya nih, Gong. Ya. Jadi ada Kresna, ada Arfa, dan juga sama Andi nih. Tepukan. Oke guys, balik lagi nih, kita udah berhenti narasumber kita, yaitu ada Andi, Arfa, dan juga Kresna nih. Oke, tadi kita dari narasumber sebelumnya kita ngebahas tentang FOMO. Jadi kalau misalnya menurut kalian ini tentang FOMO itu gimana sih? Kalau misalnya menurut kalian gimana? Ya, sekarang anak muda lagi FOMO-nya guys. Kayak tadi itu kan kalian udah bahas FOMO tentang pedal, Ya, lari, mendaki. Kalau aku ya, sekarang aku lihat nih anak muda nih banyak FOMO tentang kayak sok-sokan gym loh. Tapi bagus sih untuk kesehatan sebenarnya. Tapi kayak gimana ya? Mereka tuh cuma nge-gym sekali habis itu di post. Tapi mereka tuh nggak benar-benar apa namanya? Serius gitu ya. Serius nge-gym, konsisten nge-gym. Cuma buat FOMO-FOMOan aja, buat story-story di IG itu. Tapi kalau menurutku ya kalian nggak apa-apa kok FOMO guys. Soalnya kalian tuh harus jadi diri sendiri. Aku mau jadi diri sendiri ya. Aku punya contohnya di sini satu orang yang nge-gym tapi nggak tahu aku mau nggak. Ada namanya Andi. Guys, kalian tuh harus FOMO guys, biar nggak ketinggalan zaman bro. Benar. Benar banget harus FOMO. FOMO itu harus. Harus FOMO ya biar keren ya. Dulu aku beli susu gitu, terus nggak kepake juga. Nggak Di apa-apa. FOMO. FOMO itu buat story. Buat story. Uang Masih makan IG aja. Uang habis nggak apa-apa ya. Penting Masih makan IG ya. penting kerennya di IG pak. Mana Arfa nggak nge-gym? Enggak. Arfa kan Kresna nggak nge-gym? Dulu sih nge-gym ya ikut Andi. Nge-gym itu dulu. Nggak berat-berat yang angkat barbel dia. Sekarang ya. Mirror. Orang tuh FOMO aja. Oh, FOMO aja. Habis FOMO nge-gym, FOMO mendaki, waktu itu mendaki. Terus Hampir hilang waktu dia. Hampir hilang. hilang. Kenapa kok bisa hilang? Gimana orang FOMO, orang modal template CapCut aja. Semua kayak gitu. Oh, Udah semua hampir hilang nih. hampir hilang nih. Aku mandi hampir hilang berdua tuh. Waktu itu. Habis itu kan aku mendaki nih kan. Kemana nih? Kalian mendakinya kemana nih? Ke Batu Karung dia. Batu Karu di Tabanan tuh guys. Berarti baru pertama kali nih. Enggak dong, udah enggak sih pertama kali, kedua kali gitu. Pertama kali ke sana. Ya, ke Batu Karunya pertama kali. Terus Nah, habis itu kita kan daki nih tanpa persiapan nih. Makanan nggak ada guys. kok bisa? Nah, udah orang FOMO. Kan nggak persiapan kan? Nggak persiapan FOMO ya. aja, FOMO Orang aja. gimana waktu itu nih kan kita baru bangun nih, tiba-tiba langsung mendaki yuk. Gas, jalan nggak apa makanan. Nah, nada dalam mati kita nih gini. Aku udah ngomong mandi nih. Nggak apa-apa dah tanpa makanan dah. Soalnya apa? Sudah kita nyari makan sana di gunung banyak hewan ya. Kawan bisa berburu lah, saya bisa berburu habis itu. Nah, di sana dah kita berangkat nih bertiga. Ya, Siapa nih? Sama itu sama Ini itu. berapa? Ada temanku lagi satu namanya Rasel. Oh, iya, Rasel. Itu bertiga nih. Dat, jalan. Habis itu kita nggak tahu nih kan ada percabangan nih. Nah, di sana ada awal mulanya kita. kalian harusnya belok kemana tapi kalian belok kemana? Ini kan harusnya kan kanan nih. Ya. Kita ke kiri, Pak. Tapi nggak ada pelangnya Nggak kan? ada pelangnya Nggak dia. ada pelangnya. Gelap orang. Oh, masih pagi banget. Harus pagi-pagi ke sana. Nah, Kan Rasel pingsan juga waktu itu. Nyampe sampai nah, pingsan. kita jelasin ya dari awal. Pingsan dia. Kita jalan nih ke kiri, orang-orang ke kanan. Kita punya jalan sendiri nih. Prinsip sendiri Pak, prinsip sendiri. Jalan, tes. Nyampe pos anjir lah. Terus tapi di kiri tuh kayak kalian kan kayak kiri lebih cepat nih. Oh, menurutku. Ya udah, kita jangan ikut-ikutan mereka. Karena naik jadi Oh, naik ke mereka. Nah, tersesat. Tersesat guys di sana guys. Tersesatnya tuh ya, masalahnya kita nggak mau makanan. Sampai ya ampun. Rasel kayak pingsan dia. Kan
habis itu kita diam dan dulu berpikir gimana nih, tapi kita berpikir ada keluarga di rumah yang kira bangkit lah rasanya. Ada keluarga yang nunggu sel. Oh, ada keluarga yang nunggu sel, bangun sel bangun rasanya. Siap lah jalan baru akhirnya kita ikutin jalannya itu kan. Ikutin jalannya tuh kita naik seperti biasa, nanti kita kelaparan. Terus tuh di pos 1 tuh kita ketemu sama orang-orang yang FOMO kayak kita juga. Oh, berarti sama-sama FOMO nih. Ya tapi FOMO itu dia lebih parah. Dan dia Kenapa nih nggak kayak bawa persiapan apa-apa, dia jaket nggak bawa. bener-bener ini FOMO banget, FOMO, yang bener-bener FOMO. FOMO ngawur lah kalau bilangnya. Bener-bener FOMO nyari ngawur. validasi doang nih. Oh, FOMO ngawur. Di sana kita ketemu sama mereka kan. Mereka udah mau turun nih, dijemput tim SAR. Kalian tahu tim SAR kan guys? Oh, nah udah dijemput tim SAR, mereka tak tanya dah dia. Kenapa kalian nih? Hipotermia? Oh, hampir matian dia. Sumpah apa itu? Jadi bungkus jadi kebab. Oh, kayak dibungkus aluminium foil gitu. Oh, tapi campainya mereka mereka ada dibungkus gitu ya, masih bilang gini ke aku, Kleng, sok-sokan. Beli puncak lagi 5 menit beli. Bangke nih kamu mati. Tapi bener-bener sudah Oh, kayak gitu. digulung abis itu dan tim SAR lu. Udah digulung masih berani ngomong kayak gitu sih, dalam hatiku gini lah aku. Capek orangnya. Ya. Naik aku kan. Naik. Habis itu di puncak kayak biasa lah, FOMO aja. Foto-foto Sama plang-plang yang biasa di sana. plang-plang, habis itu sama plakat-plakat tuh. Nah, habis itu kita turun nih kan, udah nggak ada makanan nih, kita bener-bener gila di sana. Gila apa? Gila gimana ya, kayak ada daun tuh hampir kita makan. Bener-bener sampai Oh, dimakan. nggak ada makanan dia waktu itu dia Dehidrasi juga. dehidrasi. Kan banyak anjing di Makanan. sana. Ada kejadian yang digigit anjing rabies. Rabies dia di sana. Untung kita nggak ada tuh, nggak kena kita tuh. Nggak kena ya, Nggak kena. Bang? Untungnya kita tuh selamat pulangnya ya. Tapi dalam keadaan dehidrasi. Nah, dari sana kita nggak kapok. Gak kapok tapi tetap lanjut Oh, untuk menanggapi FOMO itu. FOMO. Oh, besoknya kita bahas lagi nih. Udah kita dapat batu baru nih. Tapi kemana lagi nih? Gitu. Langsung lagi lanjut. Ini lanjut. Tapi pakai persiapan nggak kali ini? Nggak pakai. Tetap nggak pakai. pakai. Kayak bawa diri aja. Oh, pokoknya ajar. Tetap ajar gitu. Terus kalau misalnya Andi gimana? Tanya ya? Udah pernah mendaki kemana aja nih? Ya. Oh, aku udah pernah di Gunung Agung. Wih, Gunung Agung tuh dari jam berapa sampai jam berapa tuh kira-kira? Aku ngecamp di sana Oke, Ya. sama siapa ya? sama ini temanku ada. Siapa? Namanya? Ceritain. Mang blek. Mau. Kalau Arma? Aku pernah sama pertama kali tuh sama guru ya. Ya, Guru-guru. Itu pertama kali. Ada juga tiba-tiba diajakin ke gunung. Soalnya aku pulang ke gunung. Sedikit aja. FOMO aja lah katanya. Tiga FOMO nih. Tapi nggak lagi tapi. Terus kalau misalnya nih tadi kita udah ngomongin tentang FOMO naik gunung, kan ada FOMO lain nggak? Lalu ya? Lari Pedal kayak sih. pilates. Gue ya sebelum ke gunung, sebelum ujung tuh lari siapa tuh? Tadi. Pura-pura aja ya, pura-pura lari. Terus tuh kan kita videoin tuh kaki kita lagi jalan tuh, baru hasil Strava tuh yang pace tuh ambil dari TikTok, aku screenshot lu, baru aku taruh di sana. Biar Oh berarti lari. itu benar-benar nggak asli banget ya? Yang asli pokoknya yang penting Foto doang. kelihatan ikut-ikutan ya. Tentunya satu di jalan di lapangan. Sama ini guys, beli sepatu mahal tapi nggak ada fungsinya yang dia. Obat instastory. Kan sering kayak gitu. Wajib lah. Wajib. Kamu semua itu wajib. Story. Gengsi banget ya. Tidak. Kalau misalnya apa? Habis uangnya gimana? Kalau motor biasa. Motor ya motor. Oh ini anak motor nih. Otomotif ya. Habis dari sana. Gue habis sana. Berapa habis ya? Nah, segitulah kayak. Berapa? Berapa tuh kira-kira? Kasih tahu lagi tahu. Motor kayak yang sekarang Nah, 10 dah. 10 nyampe. Apa aja tuh kira-kira yang dimodif? apa itu? Cat mungkin. Cara apa? Itu FOMO juga nggak sih? Dapur. Nyari validasi juga. Ya. Ngepost di Instagram juga. Kan motornya. Kita ongkos ya. Sama ada Nah, Bener-bener nyari validasi ya. Karena itu emang Gen Z yang bener-bener nyari validasi dan FOMO sekali ya tampaknya ya. Kasih makan IG dulu. Kasih makan ide dulu baru ngasih makan perut. Ngasih sinematik. FOMO gila. FOMO banget nih. Hah? Apa? Matiin.
jelasin apa ya? Kali udah lihat Apa-apa aja dia udah dimodif. semua sih sebenarnya cuma sih kurang banyak. Ya apa aja sebutin. Alphard belum tuh. Harganya berapa? Alphard tuh harganya yang aku cari itu 2 juta. Terus apa lagi? Ya, paling 3-an lah. 3 berapa? Kira-kira 3,5. Ya. Tapi ini ikut nggak sih kayak anak muda sekarang tuh kayak ngebut-ngebut di jalan balap-balap. Speeding. Speeding tuh enggak. Aku lebih sering sendiri sih. Sendiri. Speedingnya ya. Oh, sendiri Karena speedingnya. tetapnya speeding namanya ya. Tapi wow, speedingnya. FOMO juga. Ki, Buat di pos Ki merasa nggak kalau speeding itu membahayakan pengendara lain? Rasa ya udah ngapain King lah. Awalnya lagu speeding. Kira-kira pertanyaannya ngapain kita lakuin? Kira-kira kenapa tuh? Pengen? Atau FOMO ya? Rasa tenang ya, apalagi kok mau nabrak orang tuh harus tenang ya. Banyak banget ya berarti di modif. Ikut kontes gitu. Banyak tuh. Kontes tuh kontes. niatnya pengen ikut tapi belum bisa gini karena belum semua ada di Modif ya. masih Teman-teman kita ada sih nggak ikut kontes? Atau pernah juara kontes itu? kalau juara sih enggak ya waktu ini kemarin pernah juara 2 sama 2 orang ya. Aku dengar gini punya grup motor itu nggak salah. Grup motor. Oh, yang Motor apa tuh? Coba jelasin. kampung ya Kampung mana? Petang. kampung doang Kampung mana? Kampung Tengah itu di mana? Aku mau tahu maps lah, tahu kan? Oh, Petang. Kalian tuh kan satu grup kalian nih. Ya. Ngapain ya kalian kerjaannya tuh? paling kalau mau ride nya Hmm. dari jauh-jauh hari dah mau Right. Kali mana gitu ya? yang kali pada Tapi kita posisinya paling jauh nggak sih dari mereka itu? Murah. umurnya Ya umur, tempat, rumah, lokasi, ya ya kan? jauh. Itu seru ya. Nah, ini Krisna ada nggak guru motor gitu? Kalau aku sih enggak ya, soalnya aku nggak suka dunia otomotif. Aku lebih suka standar guys di jalan. Aku kayak gimana ya? Nggak bisa aku ngabisin uang di sana guys. Aku ngabisin uangnya tuh kayak di keluar tuh nongkrong, Kayak tadi fashion, dia FOMO kayak tadi beli ini yang tadi mahal, sepatu sepatu mahal lah, entah nongkrong setiap hari lah. Yang penting ada aja lah instastory. Ada nggak yang pernah beli barang tapi kayak nggak dipakai tapi nggak tahu kayak beli aja gitu? Kita banget tuh dia. Apa tuh? Kayak pernah beli apa emangnya? Tuh. Parfum tuh nggak parfum kayak parfum itu kan udah banyak tuh punya tapi aku beli sama sepatu tuh aku beli tetap walaupun udah banyak beraknya jadi nggak kepake jadi kita Ganti nggak sih tiap buang-buang uang jatuhnya satu buang-buang uang dua apa namanya tamak Baju kalian tahu kapan lanjut? nah itu udah demi ngasih makan story ya harus ganti setiap hari Setiap keluar terus ganti. itu lagi itu di Instastory Mungkin sih banget ya, benar-benar kayak banget. habis ngabisin uang kayak bener-bener sih. Udah berapa? Biasanya buat sepatu doang. Bet lah 15 kan kasihan dia Berapa nih? Habisnya nih buat sepatu doang. 15 lah soalnya setiap sepatu itu kisaran harga 1 sampai 2 jutaan sandal Apalagi yang lagi tren nih, keren Crocs. Crocs tuh FOMO kan kalian juga masih. Oh, dong, wajib. Wajib FOMO ya. wajib kalau nggak Crocs tuh nggak teman ya Nggak teman. teman friend namanya bos Ini yang apa namanya FOMO yang negatif banget yang gimana? iya guys nggak apa-apa walaupun ya di apa namanya tuh udah dibahas sama dokter-dokter di luar negeri itu kalau Crocs tuh bahannya tuh bisa bikin kulit rusak gitu loh ya bikin rusak tapi nggak apa-apa yang penting bagus yang penting ikutin zaman culture ikutin zaman Gaya nomor satu. gaya nomor satu penyakit belakangan ya dia Penyakit belakangan, gaya nomor satu. nah, pokoknya gacor lah Udah banyak banget ya kita ngebahas tentang FOMO, validasi, makanan-makanan yang kayak buat Instagram dan lain-lain kayak gitu kan. Ini udah cukup banget ya, apalagi tadi kita udah manggil 2 narasumber sebelumnya. Habis itu makasih
kasih juga buat kalian bertiga ya udah mau datang di podcast Susu, yaitu Sudut Seru ini. Bener banget ya, seru kan? Seru banget kan? Senang buat kita semua. Makasih ya guys ya sudah undang kami bertiga. Narasumber yang good banget tadi. Thank you banget, enak banget sih pembahasannya tadi kayak nice. Nah itu guys, tadi kita udah ngebahas tentang manusia like and validasi, kayak hidup tuh harus dilihat banget. Dan kita juga udah ngundang beberapa narasumber dari kalangan Gen Z yang emang seumuran banget sama kita ya Bung. Kayak mungkin itu aja nih buat hari ini. Tapi kalian jangan lupa ya, kalau misalnya kalian tuh boleh FOMO tapi jangan berlebihan ataupun kayak terlalu banget gitu ngikutin tren-tren zaman sekarang soal tentang yang ada di Instagram. Apalagi kalau kalian ngikutin hal itu dengan artian kalian tuh merubah diri kalian sendiri tanpa harus melihat diri kalian yang asli itu gimana. Jadi kalau misalnya kalian mau FOMO, FOMO aja tapi jangan berlebihan. Gimana Gung? Segitu aja sih dari kita. Say goodbye guys, see you di Susu Sudut Seru. Riri cik tahu. Sudut Seru. Lah Konten anjing kurang banget. Lihat kamera lah pantai. Kamera sini. Kalian kayak ngerisal. Soalnya di